ada sesuatu yang lebih penting, yaitu sosok dari Jay Itzes. Mendekati pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024, kita disajikan beberapa informasi penting, ya bahkan bisa kita bilang surprise dengan adanya kehadiran Kelvin Verdong berlatih bersama para pemain tim nasional Indonesia. Jadi itu memberikan sinyal bahwa kepastian proses seorang Kelvin Verdong sudah sangat jelas. Kita tunggu saja update berkaitan dengan Kelvin Verdong. Informasi yang lain datang dari dua pemain dipanggil oleh Sintayong, satu Nadeo, satunya Malik Rizaldi dari Madura United. Malik menggantikan Yance Sayuri yang cedera saat latihan, terus kemudian Nadeo, penjaga gawang yang satu ini, seolah mengkonfirmasi bahwa Martin Paes belum bisa tampil saat tim nasional Indonesia melawan Irak nanti. Tapi kita tunggu saja update-nya, barangkali juga ada surprise-surprise baru berkaitan dengan berita tim nasional Indonesia. Terlepas dari itu semuanya, saya melihat ada sesuatu yang lebih penting, yaitu sosok dari Jay Itzes. Setelah pelatih tim nasional Indonesia mengkonfirmasi bahwa Jay Itzes kemungkinan tidak bisa main saat Indonesia melawan Irak, membuat ya kita deg-degan juga melihat pertahanan Indonesia, karena ini lawan yang dihadapi adalah Irak. Histori mengatakan 5 gol tercipta, 3 gol tercipta dengan garis pertahanan dan para pemain yang sudah kita miliki. Dulu ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Justin Hubner, dan mereka bertiga belum bisa meredam serangan dari Irak. Maka dari itu saya melihat kehadiran seorang Jay Itzes saat pertandingan Indonesia melawan Irak sangat penting. Apalagi kalau kita melihat dia apa yang sudah dilakukan Jay Itzes bersama Venezia pada babak playoff memperebutkan 1 tiket menuju Serie A Liga Italia. Saya pikir pemain ini harus diupayakan oleh PSSI untuk bisa datang lebih awal. Paling tidak jika agenda pertandingan babak playoff di final itu tanggal 3, maka ya tanggal 4 bisa berangkat dan kemudian tanggal 5 bisa istirahat dan tanggal 6 bisa bertanding. Kenapa demikian? Karena memang sosok pemain ini sangat penting sekali di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat statistik yang ada, ini pemain baru on fire dan on fire. 3 pertandingan di babak playoff berkesudahan 1-0 dan 2-1 saat melawan Palermo, dan di babak final kedudukan 0-0. Dengan ball position Venezia selalu kalah, akan tetapi skor akhir bisa menghasilkan kemenangan. Artinya apa? Lini pertahanan Venezia cukup kuat untuk bisa bertarung di babak playoff ini. Dan salah satu faktornya tentu saja adalah Jay Itzes. Jay Itzes di 3 pertandingan ini selalu dimainkan dengan hampir bermain 90 menit. Tentu saja energi fisiknya ini masih panas-panasnya, masih hangat-hangatnya. Dan kalau ini sampai tim nasional Indonesia tidak bisa menampilkan seorang Jay Itzes pada tanggal 6 Juni nanti, saya dalam hati kecil saya kok deg-degan ya. Deg-degan. Beda cerita jika Jay Itzes bisa bermain saat tim nasional Indonesia melawan Irak, ketenangan itu jauh lebih ada. Karena pemain ini kita bisa melihat bahwa skill yang ditampilkan saat Jay Itzes bermain melawan Vietnam sudah kita lihat bersama. Bagaimana ketenangannya, interceptnya, membaca serangan lawan, head to head, 1 lawan 1 dengan penyerang-penyerang Vietnam. Terus kemudian juga catatan-catatan yang menarik,
membuat garis pertahanan tim nasional Indonesia cukup kokoh. Dan ingat, Zahid Sesh juga menyumbangkan gol pertama saat Indonesia menang melawan Vietnam di Hanoi. Jadi catatan yang sungguh apik ini dan kualitas pemain yang satu ini cukup moncer ini, harusnya PSSI mengusahakan agar Zahid Sesh bisa tampil saat Indonesia melawan Irak. Ini jujur saja, ini membuat deg-degan juga kalau Zahid Sesh tidak main gitu ya. Karena ya seperti kita ketahui saat kualifikasi leg pertama itu kan juga demikian. Indonesia dihajar 5-1, terus kemudian di Piala Asia kita dihajar 3-1. Di U23 kita masih lebih baik, hanya kalah tipis, akan tetapi ya tim nasional Indonesia tentu saja berbeda saat setelah kedatangan 3 pemain, Zahid Sesh, Ragnar Oratmangun, dan tentu saja The Professor Tom Hayo. Jadi harapan tim nasional Indonesia, khususnya pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, dengan kehadirannya Zahid Sesh sangat ditunggu-tunggu. Tapi apapun keputusannya, apapun yang terjadi, kita harus percaya kepada pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, karena Sintayong jelas yang tahu kondisi pemain, yang tahu bagaimana taktik yang akan diciptakan saat Indonesia melawan Irak nanti. Optimisme juga sudah dibangun bahwa Sintayong menginginkan sapu bersih 2 pertandingan melawan Irak dan melawan Filipina, dan itu akan didistribusikan ke semua pemain sebagai bentuk mentality agar kegigihan dalam bertanding bisa diimplementasikan di lapangan. Tapi sekali lagi, Zahid Sesh adalah sosok penting di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Jadi kehadirannya sangat dibutuhkan ya. Ini urgent, sangat urgent menurut saya, dan ya semoga saja Zahid Sesh menjadi surprise berikutnya. Meskipun kemungkinannya kecil untuk bisa bermain saat melawan Irak, akan tetapi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga tim nasional Indonesia saat melawan Irak nanti menggunakan jasa pemain yang satu ini. Kita akan update lagi berkaitan dengan jelang pertandingan Indonesia melawan Irak pada tanggal 6 nanti bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.